Kami turut berbelasungkawa atas duka nasional karena kehilangan para pejuang dalam 4 hari puncak kerusuhan aksi demo yang berlangsung dari tanggal 28 sampai 31 Agustus 2025 kemarin. Semoga para keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, maupun anggota keluarga yang hilang pasti tidak akan pernah tergantikan dengan apapun dan sampai kapanpun. Kami segenap keluarga FYP juga turut mendoakan negeri ini bisa pulih kembali seperti semula dan kembali kondusif. Amin ya rabbal alamin. Seperti mungkin yang kita ketahui, ada beberapa nama korban yang akhirnya meninggal dunia dalam tragedi 28 sampai 31 Agustus kemarin adalah almarhum Afan Kurniawan yang merupakan ojek online. Ada almarhumah Sarinawati yang merupakan pegawai DPRD Makassar. Ada almarhum Saiful Akbar yang merupakan PLT Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Makassar. Ada almarhum M. Akbar Basri yang merupakan pegawai DPRD Makassar. Almarhum Budi Haryadi yang merupakan anggota Satpol PP Kota Makassar. Almarhum Rudiansyah yang juga merupakan Rusmadiansyah, mohon maaf, yang merupakan ojek online Makassar. Almarhumah almarhum Sumari yang merupakan tukang beca di Surakarta, dan almarhum Reza Sendi Pratama yang merupakan mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Dan kami sudah terhubung live report dengan Adel di area kediaman keluarga almarhum Afan Kurniawan, salah satu korban tewas di aksi 28 Agustus. Tim kami Adel sudah berada di jalan dekat rumah almarhumah. Halo, selamat pagi Adel. Halo, selamat pagi Irfan dan Teh Vega. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan laporkan apa yang bisa diceritakan terjadi di sana. Oke, hari ini Rabu 3 September sudah memasuki hari ke-6 sejak kepergian almarhum Afan Kurniawan. Dan bisa dilihat bahwa di sini memang banyak karangan bunga, dan di sebelah saya salah satunya adalah karangan bunga dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno. Kita akan masuk ya Ayah ke dalam, ke gang di mana tempat tumbuhnya Afan Kurniawan. Jadi bisa dilihat di sini memang banyak karangan-karangan bunga, dan di sini dari banyak kalangan ya Teh. Memang ada dari publik figur, ada dari pejabat tinggi juga, dan juga komunitas-komunitas, termasuk juga komunitas ojol seperti itu. Dan bisa diketahui juga bahwa almarhum Afan Kurniawan ini memang tumbuh dan besar di sini karena dari kota kelahirannya merupakan lahir di Lampung, kemudian merantau ke Jakarta dan tumbuh besar di kawasan Menteng ini. Kita sambil jalan ke dalam ya. Ya, apakah masih banyak orang ramai berkunjung ke rumah, begitupun takziah? Oke. Untuk takziah itu memang di pagi hari ini masih terlihat sepi karena memang dari kemarin juga dari informasi orang-orang yang berada di lingkungan ini, mereka juga begadang sampai pagi juga untuk menunggu orang-orang yang berdatangan takziah, dan memang juga dari informasi untuk pagi hari cenderung sepi seperti itu. Dan besok pagi di hari Kamis itu memang bertepatan juga dengan 7 hari kepergian dari almarhum Afan Kurniawan. Jadi besok akan ada peringatan 7 hari di masjid di dekat sini. Oke. Kita akan ke tempat pelayatnya ya Ayah. Adel, mungkin bisa diinformasikan juga seperti apa sih kondisi tempat tinggal almarhum Afan dan juga keluarga? Karena infonya mereka itu betul tinggal di kos-kosan ya Adel? Betul, untuk informasi bahwa mereka tinggal di kos-kosan itu betul ya Teh Ega. Kita akan sambil berjalan masuk
Namun pada saat ini memang untuk pihak keluarga belum bisa ditemui karena memang dari kemarin juga memang sudah banyak media yang berdatangan, banyak pejabat yang berdatangan. Memang dari kemarin kami juga meminta izin, memang mereka meminta waktu untuk beristirahat dan untuk berduka cita seperti itu. Ya. Afan sebagai tulang punggung keluarga ini adalah Fajri, salah satu teman kecil dari Afan Kurniawan yang kita bisa wawancarai dan kita bisa tanya tentang sosoknya selama hidup. Silahkan Mas Fajri. Nanti pertanyaannya dari saya Mas ya. Oke. Maria, apakah ada yang ditanyakan ke Mas Fajri? Oke. Mas Fajri kenal dengan Afan dari kecil. Mas Fajri apakah berprofesi sebagai ojol juga? Apakah Mas Fajri juga posisinya sebagai ojol juga? Kebetulan ojol juga, cuma sampingan juga Kak. Gitu. Oh, cuman sampingan juga. Iya. Tapi apakah selama ini juga ikut sering maksudnya narik bersama dengan juga Afan, ketemu di tempat kerja atau gimana? Kalau saya kalau ketemu almarhum itu paling sekelewatnya aja Kak, paling ketemu di jalan juga gitu. Itu juga kalau ketemu juga jarang ngobrol, orangnya pendiam kayak gitu. Oh, orangnya pendiam. Dan ketika mengetahui Afan terkena musibah tersebut, di mana posisi Fajri saat itu? Apakah sedang ada di jalanan juga atau sedang di rumah? Oke. Di mana posisi Mas Fajri pertama kali ketika mendengar kabar meninggalnya almarhum Afan? Kebetulan saya waktu itu emang lagi malam kejadian itu lagi rapat di sini, di lokasi di sini lagi rapat sama teman-teman Karang Taruna sebagai wilayah juga. Saya banyak tuh kan berita-berita beredar tuh tentang demo, rusuh di mana-mana segala macam kayak gitu kan. Akhirnya saya lihat berita juga ada dari pihak ojol juga terlindas kan Kak, terlindas oleh mobil brimob kan. Saya ngeliat itu juga cukup prihatin sih, cukup prihatin. Waduh, pikiran saya ini sih syukur-syukur sih hidup juga. Alhamdulillah kan Kak, mikirnya ya pahit-pahitnya alhamdulillah paling meninggal gitu kan, saya mikir gitu. Cuman saya di situ kondisi juga nggak tahu kalau itu, nggak sadar tuh kalau itu almarhum awalnya, karena kan di situ posisi satu ramai, terus juga kedua kan juga jauh dari kamera kan posisinya, jadi saya nggak terlalu paham banget sama almarhum mukanya. Kira kayak gitu. Habis itu kan acara itu kan pas waktu itu malam kejadiannya, malam itu sekitaran jam 8 jam 9 saya lagi rapat, hujan deras. Nggak lama muncullah nama almarhum, pas muncul saya ngeh lah, saya bilang ini jangan-jangan nama teman saya mikir gitu kan Kak. Soalnya kan bisa dibilang di wilayah sini kan satu nama itu satu orang kayak gitu. Jadi pas saya mikir, waduh, jangan sampai teman saya pikir gitu, jangan sampai teman saya nggak mau kenapa-napa sama teman saya pikir gitu kan. Akhirnya nggak lama saya ngobrol lagi segala macam, ngobrol. Habis itu mulai ada lagi lah berita KTP-nya muncul. Cuma waktu itu KTP muncul ada dua, si Umar sama almarhum Afan Kurniawan. Akhirnya pas saya ngeliat KTP almarhum, saya lemes ya Kak. Sama teman-teman semua pada lemes. Waduh, ini teman kecil saya bilang kan, saya tahu banget kecilnya, saya kecil bareng sama dia, bandel sama dia segala macem gitu. Akhirnya saya sama teman-teman buat mastiin ke kosan almarhum, ke keluarganya. Hujan-hujanan saya ke sana segala macem. Pas sampai sana nggak taunya emang keluarganya udah pada nangis. Nah, nggak taunya keluarganya itu dengar kabar dari keluarga yang di daerah Palmerah itu yang sesuai KTP almarhum. Karena kan almarhum itu KTP bukan di sini domisilinya kayak gitu. Iya, yang di KTP Palmerah itu gitu. Akhirnya saya tanya sama pihak keluarga, Ton, almarhum sekarang posisinya di mana? Terus almarhum keluarga juga bilang, ada yang bilang di Pelni, rumah sakit Pelni sama rumah sakit Cipto, karena awalnya itu emang dilarikan ke rumah sakit Pelni. Cuman saya nggak tahu kenapa bisa pindah, mungkin di sana satu penuh, kedua antara tidak bisa lewat karena kan lagi demo juga kan gitu. Akhirnya saya mutusin buat ke rumah sakit Cipto sama keluarga juga kan. Cuman di situ kondisinya juga bingung, keluarga kendaraan juga minim kan Kak, minim. Akhirnya saya punya teman juga, kebetulan anak kantor juga, kebetulan dia punya mobil kan. Akhirnya teman saya itikat baik angkut semua keluarganya ke rumah sakit Cipto. Akhirnya jam 9:30 saya OTW ke sana, hujan-hujanan segala macam rame-rame. Pas sampai sono emang udah ramai. Di sana udah ramai banget, banyak dari pihak wartawan, media, terus pihak dari Gojek, ojol gitu, juga banyak bapak-bapak juga di sana udah ramai banget. Ya, oke, Del. Kalau tidak salah juga dari orang-orang penting juga ikut berkunjung dan juga takziah ke rumah almarhum Afan, termasuk Bapak Presiden Prabowo, kemudian Bapak Anies Baswedan hingga CEO Grab juga mengunjungi rumah duka Mas Afan. Betul ya?
Bagaimana A? Mungkin boleh dibantu diulangi pertanyaannya. Ya, pasca kepergian Afan, banyak orang penting juga hadir dan juga takziah ke rumah almarhum seperti Bapak Presiden Prabowo, Pak Anies Baswedan hingga CEO Grab juga mengunjungi rumah duka Mas Afan. Itu dilakukan ketika di malam itu juga ya, kalau tidak salah ya? Oke, apakah seperti Pak Presiden kemarin datang, kemudian Pak Anies Baswedan dan beberapa pejabat tinggi lainnya, apakah itu hadirnya di hari H ketika almarhum meninggal? Kalau Pak Presiden sama yang lain pejabat itu setelahnya. Jadi pas Jumatnya itu kan malamnya kan kejadian. Jumatnya baru datang, pas siangnya itu. Kalau Pak Prabowo itu datangnya itu malam. Itu sekitar jam 9, jam 10. Oke. Ya, baik. Del, maaf potong. Kalau tidak salah, tadi malam Raffi Ahmad mengirimkan video kepada saya. Katanya Raffi juga berkunjung dan juga takziah ke rumah almarhum. Betul ya Del ya? Apakah betul Raffi Ahmad juga sempat berkunjung ke sana? Ya, tadi malam kita lihat ini nih ada Ya, kebetulan emang AA Raffi baru semalam datang. Baru semalam datang. Ya, itu betul. Ini nih Ya, ini ada video yang videonya saat Ke sini dan itu di jam berapa Mas kira-kira Mas? Itu jam 9, jam 10 juga Kak. Jadi awalnya itu kan emang pihak keluarga ini habis takziah itu, tahlilan itu kan habis selesai tahlilan itu emang tadinya pihak keluarga tidak mau menemui siapapun. Ya. Mau dari media, wartawan segala macam maupun itu, ya kan. Akhirnya saya bertugas segala macam, bertugas di sini untuk menjaga kondisi kan. Menjaga kondisi. Tiba-tiba datang ada satu orang. Mungkin saya nggak tahu itu entah ajudannya atau siapa, saya kurang paham. Saya tanya, Mas maaf mau kemana ya? Saya bilang gitu. Ini mau ketemu almarhum. Waduh, udah nggak bisa, maaf Mas. Soalnya pihak keluarga juga udah tidak mau bertemu sama pihak manapun. Karena udah capek juga, udah ngedrop kondisi kan, emang udah capek kan. Udah lemas segala macam. Terus dia bilang, Raffi mau datang. Waduh, saya bingung kan. Akhirnya saya kabarin pihak keluarganya. Saya jelasin, Om, Tante, ini Raffi mau datang. Sempet nanya, Raffi mana? Raffi Ahmad mau datang. Oh ya udah nggak apa-apa, masuk aja, kasih masuk. Oh ya udah, akhirnya saya balik lagi. Saya tungguin benar, nggak taunya Raffi datang sama tim-timnya. Oke, kemudian berarti memang menemui Almarhum. keluarga dari almarhum. Iya. Oke. Del, mohon maaf, apakah Del bisa melanjutkan perjalanan sampai ke tempat tinggalnya almarhum? Apakah bisa dilakukan? Halo? Ya, tampaknya koneksi kita juga mengalami gangguan, tapi yang jelas tadi maupun Raffi mengabarkan sudah berkunjung ke rumah almarhum. Dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan tidak hanya almarhum Afan yang berduka, keluarga yang lainnya pun ikut berduka seperti nama-nama yang tadi sudah kami sebutkan satu demi satu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi duka demi duka di negeri ini. amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Kondisinya memang juga tadi Adel menginformasikan bahwa keluarga butuh waktu karena lelah ya. Mulai dari saat kejadian sampai hari ini pasti banyak sekali yang support, melayat dan lainnya, sehingga tadi rekan kita Adel tidak bisa sampai ke rumah duka karena kondisinya memang keluarga meminta untuk bisa ada space untuk beristirahat. Coba kita berusaha menghubungi lagi. Adel, apakah masih terhubung? Iya. Adel. Halo, Irfan dan Teh Vega, apakah suara saya sudah kembali terdengar? Del, sudah terdengar. Del, kami sudah mempersiapkan sesuatu untuk keluarganya untuk 7 harian. Apakah dibawa? Maaf boleh diulangi pertanyaannya? Jadi seperti yang mungkin tadi kita lihat Raffi dan juga mungkin yang di samping aku Irfan juga sangat support sekali, sangat berduka sekali dengan kejadian ini. Dan Irfan katanya juga kirim 100 buku Yasin. Tim FYP mengirimkan itu, apakah sudah ada? Tolong sampaikan Del. Baik, tadi untuk 100 buku Yasin apakah sudah diterima dari FYP? Sudah saya terima. Oke, semoga buku Yasinnya bisa berguna juga nanti untuk peringatan 7 harian dari almarhum Afan Kurniawan ya Mas ya. Oke, Del, apakah Del bisa bergerak menuju ke tempat tinggal Afan atau tidak bisa? Masih jauh ya? Kalau kira-kira ke depan rumah kosnya ya?
ke depan aja Mas ya kita. Oke. Bisa kita akan lihat kondisi depan rumah dari almarhum ya. Ya, cepat Del. Jalan langsung. Tuh kita bisa lihat ya pemirsa ya bahwa karangan bunga sepanjang gang itu benar-benar penuh. Dan mudah-mudahan tidak hanya sebatas karangan bunga tapi doa juga dipanjatkan, dialirkan pahala untuk almarhum ya. Amin. Dan sekali lagi ini satu di antara sekian banyak korban jiwa di peristiwa besar itu. Dan mudah-mudahan kami berharap Indonesia kembali damai, Indonesia tidak ada air mata lagi. Amin, amin ya Allah. Oh cukup jauh ternyata ya. Oke. Oke. Aku juga sambil menceritakan bahwa almarhum Afan Kurniawan ini juga memang merupakan tulang punggung dari keluarga. Jadi semasa hidupnya memang Afan Kurniawan ini berhenti di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian memutuskan untuk membantu orang tuanya dan membiayai adiknya untuk sekolah. Seperti itu. Oke. Dan sambil jalan aja nggak apa-apa. Kakaknya juga kalau nggak salah juga berprofesi sebagai ojol juga ya? Bagaimana? Maaf, boleh diulang? Kakak dari Afan pun katanya berprofesi sebagai ojol juga, betul ya? Ya betul. Untuk kakak dari Afan Kurniawan itu merupakan juga berprofesi sebagai ojek online dan memang saat ini juga sudah mulai kembali beraktivitas. Sembari memang walaupun sedang berduka pun juga memang harus ada kegiatan ekonomi yang dijalankan. Oke. Ya, oke. Ini tempat tinggal almarhum? Di sebelah sini. Mungkin kita boleh mendekat ke depan kosnya ya Ayah. Jadi untuk kawasan kosnya boleh ke sini nggak apa-apa Glenn. Untuk kosnya memang di sebelah sini. Jadi untuk almarhum Afan Kurniawan dan keluarganya tinggal di 2 kamar. Yang kamar pertama merupakan Afan dan kakaknya atau abangnya, dan kamar kedua merupakan kamar dari ayah, ibu, dan adik perempuannya. Oke. Ya, kalau begitu sampaikan salam duka cita dari kami. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan mudah-mudahan janji yang diberikan tempat tinggal baru untuk Afan dan keluarga segera direalisasikan. Terima kasih Adel laporannya. Gimana, A? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih A. Irfan dan Teh Ega. Ya, oke. Dan hari ini kita pun akan mengundang komunitas ojol dari Gang Buntu katanya. Ya, langsung saja ini dia mereka. Banyak sekali, alhamdulillah. Silakan masuk Mas. Iya. Terima kasih kehadirannya ya. Ya, dan sempat kisruh di situasi memanas antara aparat dengan para ojol dan juga masyarakat. Akan ada fakta yang lebih mencengangkan lagi. Sesaat lagi akan ada ceritanya, tetap di sini di FVP For Your Pagi. Telah gugur pahlawanku. Masih DVP For Your Pagi, terima kasih teman-teman ojol sudah hadir pada pagi hari ini. Secara personal, apakah ada yang mengenal almarhum secara langsung? Tidak ada, karena sekian banyaknya juga ya. Tapi satu yang saya mau tanyakan, apakah benar almarhum Afan itu saat itu tuh sebetulnya sedang tidak ikut aksi, tapi sedang bertugas dapat orderan. Dapat orderan, betul. Kalau untuk dapat orderan tidak, tapi memang habis selesai mengantarkan orderan juga di sekitaran maghrib. Karena posisi dia adalah Gojek spesialis, hanya berkisar Jakarta Pusat aja, tidak boleh jauh dari situ. Oh, ada yang seperti itu. Jadi memang sedang bertugas itu dan sedang menyeberang mungkin atau gimana itu? Iya, kalau memang kata jadi dia dari habis ngantar itu mungkin dia naruh parkir motor, akhirnya dia nyebrang. Karena melihat mungkin ramai, penasaran lah yang namanya anak muda. Iya. Dan terjadilah seperti itu. Benar. Di antara kalian semua apakah saat kejadian ada di lokasi yang sama? Kalau saya tidak. Tidak. Kalau saya pribadi sudah pulang ke rumah setelah
bekerja itu setelah Oke. on beat kalau bahasa kita Oke. nari gitu. Tapi ketika mengantar jenazah, tadi kan ada videonya, begitu banyak ribuan ojol mengantar jenazah. Ikut di rombongan itu juga. Ikut kita semua. Saya di depan ambulan. Itu Ya, sesolid itu ya. Iya. itulah ojol. Kompak semua ya. Kita Sampai sampai ke peristirahatan terakhir diantarin Betul. semua rekan-rekannya ya. dan sampai merinding sekali. Karena di kita sakit satu, sakit semua. Saya yang pertama kali ada di RSCM, di jam 8 kurang 3 saya sampai dan saya yang masuk ke rumah duka, saya yang buka kain kafannya pertama kali sebelum orang tua datang. Saya pastikan itu benar Afan, baru saya naik voice note ke seluruh wadah ojol. Akhirnya barulah saya telepon anak Palmerah untuk cross check rumah sesuai dengan KTP dan ternyata dia udah pindah ke Blora. Tantenya yang telepon langsung ke sana, baru orang tuanya tahu. Oh gitu. Tapi berarti mohon maaf Bu, kondisi Afan saat dibawa ke rumah sakit itu memang masih hidup ya? Iya, karena masuk ke IGD. Berarti meninggal di rumah sakit ya? Iya, nggak lama. Oh, wow. Ibu berarti cukup berjasa juga untuk mencari dan menelusuri siapa sosok korban saat itu ya? Karena sebagai ojol ya, saya dibilang juga sebagai URC. Saat itu saya memang posisi ada di OPS. Dan saya selalu mantau dari jam 5 sore kondisi-kondisi teman-teman yang ada di lapangan. Saat saya mengetahui ada kejadian itu, saya langsung kontak semua rumah sakit. Dan tim-tim semua turun ke rumah sakit. Akhirnya kita ketemunya di RSCM. Iya, iya. Karena berita langsung cepat tersebar dan yang harus diidentifikasi siapakah dia ya. Oke, kemarin akhirnya setelah pemakaman dan kalau nggak salah ada pertemuan dengan Habib Jafar itu kapan ya? Kalau kemarin. Kemarin persis. Iya. Doa bersama di awal September. Kita lihat dulu nih ada artikelnya. Kumpul bareng driver ojol Habib Jafar, jangan mau diprovokasi. Saat itu ada yang hadir? Hadir. Selain doa bersama yang disampaikan apa lagi? Disampaikan ya menjaga kedamaian Indonesia agar tidak mudah terprovokasi kepada pihak-pihak yang ingin Indonesia rusuh gitu. Iya, yang korban rakyat juga ya. Iya. Diadu-adu terprovokasi. Ya, karena ini aksi demo dengan perusuh itu bersatu. Menyatu di satu tempat maksud saya. Yang demonstrasi dengan tujuan utamanya tapi perusuh dengan tujuan negatifnya seperti itu ya. Itu yang harus hati-hati betul. Hati-hati betul. Wah, dari kerusuhan ini kalian kan jadi raja jalanan juga. Jadi takut nggak menghadapi situasi seperti ini? Takut lebih terdampak dari adanya orderan sih pasti. Ngaruh ya Mas ya? Ngaruh pasti. Gimana? Jadi sepi? Apakah jadi? Menurut saya sih ya pasti berkurang lah pendapatannya ya, Kak. Iya, kalau dari penghasilan, tapi dari mental gitu untuk berkeliaran di jalan tuh kan Pasti ada rasa takut. takut sekali ya. Pasti. Ada asap di mana, ada api di mana, ada kumpulan di mana-mana ya. Tapi di sisi lain banyak juga katanya orang-orang yang baik order makanan tapi langsung dibagikan pada teman-teman ojol. Itu benar terjadi? Terjadi. Ada yang pernah mendapatkan orderan itu juga? Saya juga mendapat Itu pakai mic. Boleh diceritain Mas? itu orderan kebanyakan dari luar ya, Justru dari luar. luar negeri. Malaysia dan lain-lain ya. Bukan, ya. Sebagian ada juga yang dari Indonesia, ada sebagian juga dari luar. Itu mereka mengorder makanan lalu langsung dikasih note. Jadi dikasih titik pengantarannya di sini tapi dia ngechat dari aplikasi, "Kak, maaf, ini makanannya buat kakak, buat bapak, buat dibagi-bagikan ke temen ya, jangan diantar ke lokasi." Jadi di catatan itu apa Mas? Boleh detail nggak? Pingin tahu. Jadi di lokasinya itu yang dikirim kemana tuh? Itu Ya itu. kalau pengantarannya random. Oh oke. Random aja asal Random alamat. aja. Asal Tapi ada alamat. note, Tapi ada bagikan note. Iya, saja. jadi pas kita dapat orderan itu, pas dapat orderan dia langsung ngechat, si customer langsung ngechat, "Kak, tolong makanannya jangan diantar, itu makanannya khusus buat kakak dan teman-teman, tolong dibagiin ya." Oke.
dan langsung bagikan. Langsung dibagikan Itu ke teman-teman. mengharukan sekali ya. Waduh, senang banget rasanya. Betapa orang-orang peduli dengan kalian. Jadi tahu bahwa pasti efek dari kejadian besar ini juga berefek besar juga dengan penghasilan dan Itu kalau buat di kita yang di jalanan emang benar-benar berdampak banget ya. Seperti kejadian tragedi teman-teman ojol yang kena dampaknya, kita juga sebagai driver juga takut buat beraktivitas, bukan cuman untuk kita saja. Kayak saya pribadi, saya juga pemain Grab bike, pengantar penumpang. Kita bukan cuman takut untuk diri kita sendiri, untuk customer juga kita takut. Apalagi setelah kejadian kemarin kan juga memang masih banyak jalanan yang ditutup ya. Iya, bener, Otomatis Kak. akhirnya keluar jalur dong ya Iya, dari yang harusnya muter-muter ya. iya, tapi tetap hati-hati ya, mengais rezeki tapi tetap keselamatan yang utama. Dan kita akan melihat kembali bagaimana suasana pemakaman dari almarhum Afan bergabung dari teman-teman ojol mengantar kepergiannya. Kita lihat bersama. Insya Allah almarhum meninggal tidak sia-sia tapi justru membakar semangat untuk persatuan kita. Betul ya? Masya Allah. Dan ini benar-benar mengejutkan kita semuanya. Kepedulian kalian, kekompakan kalian itu mudah-mudahan dirasakan oleh seluruh bangsa ini. Tidak ada perpecahan. Bahkan kemarin apakah benar sudah terjadi perdamaian? Aksi damai bertemu dengan tim kepolisian dari teman-teman ojol sampai ada berpelukan, betul? Iya benar. Jadi kebetulan inisiator aksi itu adalah saya sendiri. Oh ya, Masya Allah. Karena gini, dari mulai tanggal 29 setiap hari kan saya di rumah duka. Pulang malam terus. Ngelihat jalanan kok sepi. Yang biasanya lampu merah nyala, bertebaran ojol, teman-teman saya ngojek kok. Ini jam 10 udah sepi banget gitu. Akhirnya saya naik ke anak-anak, ternyata udah pada pulang, takut di jalan. Dan akhirnya ketemulah saya punya ide, gimana nih supaya teman-teman ini balik lagi nih kondusif, aman, tidak was-was dalam bekerja. Iya betul. Di hari Minggu malam saya ngetek teman saya yang di New Zealand, dia salah satu yang inisiator aksi juga di 177. Akhirnya tercetuslah aksi damai. Dan ini hari Senin ya Bu ya? Hari Selasa. Hari Selasa. Kemarin. Persis. Iya. Ini semua kompak untuk akhirnya memutuskan berdamai karena sebetulnya juga mungkin semua di situ hanya bertugas ya. Iya. Dan alhamdulillah tadi malam teman-teman pada cerita ke saya mereka sudah ngojek ada yang ngalong lagi. Kondusif, aman sudah mulai semalam. berani lagi. Iya, sudah mulai berani lagi. Tapi ya ini mungkin hanya sebatas jabatan tangan dan pelukan. Mungkin hanya sebatas sebuah tayangan video seperti ini tapi efeknya luar biasa. Efek saling percaya, efek saling melindungi, efek berani kembali mencari rezeki ternyata adanya. Itu sebenarnya. Dan kami ingin menyatakan bahwa ada kata-kata di flyer kami bahwa kalian bukan musuh kami. Tapi kami punya garis besar. Hukum akan tetap berlanjut. Kami tetap akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Ya. Dan bahkan kepergian Afan juga ditandai dengan doa bersama, bahkan ada tabur bunga juga. Ya, ini ada artikelnya. Warga tabur bunga doa bersama di lokasi Afan Kurniawan tewas di Lindas. Jadi itu lokasi kejadian sekarang penuh dengan bunga ya. Apa ada rekan-rekan yang mungkin lihat banyak sekali taburan bunga di sana? Ibu lihat ya Bu? Kita mengetahui. Tapi karena saya memang sibuk kemarin jadi saya tidak bisa ikut walaupun saya dikonfirmasi. Bahkan tabur bunga ini tidak dilakukan Jakarta saja, katanya teman-teman yang di luar daerah juga di Riau dan lain juga melakukan sebagai ungkapan kepedulian dengan apa yang sudah terjadi. Wah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan video tadi juga membuat kita lebih tenang lagi. Karena kan kemarin jujur aja sempat kita juga khawatir, was-was. Banyak yang akhirnya bekerja dari rumah dan aku yang punya anak, akhirnya anak-anak memutuskan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan mulai hari ini anak-anak juga udah boleh sekolah lagi. Insya Allah mulai dari hari ini dan ke depannya Indonesia bisa lebih kondusif lagi, aman lagi, dan permasalahan cepat selesai ya. Kita lawan rasa takut, kita lawan perpecahan dengan kedamaian. Amin. Terima kasih cerita-ceritanya ya, luar biasa. Dan memang hidup damai, hidup tentram itu cita-cita semua orang.
Ya, dalam skup kecil ada sebuah rumah tangga. Ini kita akan hadirkan sepasang suami istri yang sudah berumah tangga kurang lebih 24 tahun. Mas dan kita akan cari tahu juga bagaimana cinta negeri ditunjukkan dari mulai keluarga juga. Dan mereka juga cinta negeri diapresiasi, dipersembahkan itu dari sebuah musik yang mereka ciptakan. Ini dia Sana Sak dan juga Gilang Ramadan. Sudah lama nggak ketemu. Time no see. Silakan. Iya. Teman-teman ojol juga. Ya silakan duduk. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan kami berdiri ya gak apa-apa. Peduli banget ya sama kita ya. Aku maunya digendong sama Mas Gilang tapi nggak bisa. Nggak boleh dong. Ya udah. Seperti apa? Ini mumpung bersama dengan teman-teman ojol melihat Indonesia yang tiba-tiba seperti ini. Mas Gilang melihatnya seperti apa, Mas? Saya terus terang, saya nggak tahu mau mengutarakan apa, tapi saya selalu mendoakan untuk kalian bekerja aman selalu, dan tentunya dengan keadaan sekarang ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan ke depan Indonesia akan lebih baik lagi. Buat teman-teman pejuang rupiah, segala sesuatu untuk mendapatkan pintu surga jalannya terjal dan berliku. Bahwa yang sudah meninggal itu bukan artinya sia-sia. Pasti ada sesuatu yang diwariskan untuk perubahan bangsa ini. Terima kasih Ibu untuk memunculkan aksi damai, karena memang hanya perempuan yang bisa melakukan itu. Kita kembali sesaat lagi, tetap di sini di FVP Horor Pagi. Segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku masih di FVP dan pasangan yang Mei kemarin anniversary ke-24, betul ya? Masya Allah. Berarti bentar lagi silver, Iya, 25 tahun. Tahun depan. Iya. Tahun depan. Wow. Dan Kamu berapa tahun? baru 18. Oh. Nanti aku susul ya, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kalau bisa kalau kami berhenti di Jangan. kesusul. Nggak kesusul lah, growth bareng-bareng. Iya. Tapi tanggal 1 September yang ulang tahun tuh Sanas ya? Ini. Happy birthday. Panjang umur umurnya sehat berapa? selalu. Umurnya berapa ya? 18 ya? 53. 53. Wow. Tapi masih segar. Yang luar biasa. Berarti seumuran Kak Irfan, Mbak. Ini gombal apa Nggak, nyata? beneran. Karena saya yakin bahwa semua tamu kamu mendapatkan kalimat yang sama. Enggak. Enggak sana sama. Tapi memang benar. Berarti seumuran kan? Enggak, aku baru mau 50. Iya. Tapi yang hebat dari Mbak Sanas adalah di Jadi usia 75. Angkatannya Krisdayanti. Tapi yang hebat dari Mbak Sanas di usia 52 mulai S2. Jadi itu adalah sebuah tempat buat mengambil sertifikat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi gunanya adalah sertifikat itu bisa dipakai ketika kita mengurus seniors atau lansia. Nah itu penting. Jadi buat teman-teman yang saat ini kayaknya pengen deh nambah ilmu lagi khususnya untuk kesehatan pun, kalau sertifikat itu nggak dipakai untuk menjadi social worker misalnya, paling tidak dia dapat pengetahuan bahwa di usia lansia apa yang akan terjadi dalam tubuhnya. Oke, yang saya tanyakan kenapa dimulai di usia 52 dan kenapa mengambil major itu? Satu, karena saya punya namanya Kumara, itu salah satu abang di Jakarta.
mereka mengatakan, ini kan masalahnya adalah pengen sekolah lagi tapi nggak pengen sekolah sebetulnya. Mbak, pengen sekolah lagi tapi nggak sekolah gimana tuh Mbak? Karena saya kan lulusannya Fakultas Teknik. Iya, Kan? nggak nyambung tanda kutip ya. Iya, nah jadi sebetulnya kalau memang pengen sekolah lagi meneruskannya adalah di major yang sama, bukan? Harusnya. Nah kemudian waktu saat berduka kemarin, Kumara itu adalah salah satu, dia dokter, kemudian saya tanya, jikalau ketemu begini, begitu, maka apa secara kedokterannya? Nah dari Kumara lah, terus abis itu Kumara bilang begini, kayaknya lebih baik cari sendiri gitu loh. Ini FKUI lagi ngebuka ini, sekolah lagi. Terus saya bilang, Kum, ini bisa sinting, enggak, kalau sinting kan udah yang belum matinya, dia bilang gitu, daftar deh gitu ya, akhirnya dari daftar. situ. Dan itu juga salah satu, kalau nggak salah kan Mbak Marisa itu almarhumah tuh sangat cinta pendidikan, katanya yang menyemangati adiknya juga itu. Sebetulnya sih ya hadiah lah ya, hadiah lah gitu, karena memang secara saya tuh nggak suka sekolah. Beda dengan kakaknya. Iya, saya tuh orang lapangan. Iya. Kan praktek. kan ada tipe yang memang mengejar ilmu di sekolah, ada yang pusing lah ya gitu loh. Mendingan udah di lapangan aja ngerjainnya bagaimana sih? Cuman begini doang begitu. Nah, saya tipe klaster yang kedua gitu. Nah, agak beda memang, tapi memang salah satu yang diinginkan adalah semua adik-adiknya itu mengikuti jejak kepala benang gitu ya. Kan kepala benangnya begitu, maka buntutnya mesti begitu. Saya mungkin satu-satunya adik yang selalu bertentangan. Katanya dulu juga sekolah juga lagi ngambil S1-nya juga sempat hampir terhenti juga ya? Enggak. Sepeninggalnya almarhumah ibu, betul nggak sih? Sebetulnya enggak, cuman karena patah hati ya. Patah hati sama Mas Gilang? Sama ibu, kan belum ketemu. Oh iya. Ibuku kan meninggal tahun 91. Jadi saya tuh masuk kuliah 90. Saya itu adalah anak yang paling nakal dari 3 bersaudara. Dan waktu SMA selalu dipanggil guru BP. Ya. Beneran? Serius. Jadi waktu lulus SMA juga ibu saya yakin bahwa saya nggak lulus gitu loh. Sebegitunya? Sebegitunya, karena dia udah kenyang datang ke sekolah. Karena saya si tukang madol. Madol tuh ya bolos. Terus. Nah bolosnya adalah di Mi Yunus Tebet Barat. Aduh enak lagi Mbak. Tahu kan? Tahu dong. Iya. Samping pasar ya Mbak. Jadi ke situ. Ke situ. Jadi kalau Jadi madol lulus juga alhamdulillah. dengan nilai baik. Iya. Dan bisa masuk ke universitas Itu dia. negeri. Keren. Nah makanya ibu waktu itu ternyata kaget. Anaknya punya kemampuan itu. Terus saya bilang, nggak usah nyurus-nyurus sekolah, tenang aja, biasa gitu. Jadi dia tahu bahwa si bungsu ini agak beda. Mungkin yang almarhum kakak saya belum memahami itu. Iya. Tapi ketika maksudnya gini, kalau Mbak Sanas bilang nggak hobi untuk belajar atau sekolah, tapi kan sekarang berarti kuliah di usia dari mulai 52 tahun, gimana kuliah di umur segitu? Gimana menyenangkan. Waktu muda aja harus diseret-seret istilahnya. Menyenangkan karena memang kan kita ngomongin soal logika ya. Ya kita ngomongin soal logika. Ada orang yang daya serapnya tuh kalau di kelas 10%, 30%, 300%. Tergantung bacaan apa yang dia udah bawa ketika dia masuk kan begitu. Sehingga tinggal dikawin-kawinin aja. Maka buat saya tuh sekolah tuh main sayang. Buat saya tuh sekolah bukanlah tempat yang menakutkan, yang didonder anaknya, bukan begitu. Jadi tidak ada murid yang meninggalkan pelajaran sesulit apapun. Dia nggak suka sama pelajarannya karena gurunya nggak bisa ngajar. Nah itu tuh. Iya, setuju apa enggak? Iya setuju. Oh, mereka begini-begini D3 loh Mbak. Iya ini kelihatan tapi muka-muka madol ini. Enggak, mereka rajin. Ini mereka semua udah lulus D3. D3 gimana? Dari dulu duduk. Ya nggak apa-apa kan, yang penting kan. Oke. Tapi ada sebuah artikel mengenai Mbak Sanas ya, izin ya kita lihat ya, ini dia. Alasan Syahnas Haq masih merasa sebagai ibu gagal. Kenapa? Kenapa Mbak? Nggak tahu itu nulis apa ya sama diambil. Emang pernah merasakan menjadi ibu yang gagal? Pertama kalau anaknya nggak sholat gagal lah. Gitu. Jadi anak-anak saya tuh selalu kesel karena pertanyaannya adalah sholat.
sholat. Terus mereka bilang nggak ada kalimat apa ya menyapa yang lebih baik ya, bilang gitu. Jadi kalau ngelihat mereka ngomong gitu. Betul. Ada kata lain nggak sih? Nggak ada kata lain nggak sih? Anak-anak saya waktu kecil tuh pengen diadopsi sama keluarga Ya Allah, lain. Iya, karena udah pusing dengan ibunya yang cerewet dan bawel. Tapi justru itu yang harus Bisa jadi, mungkin ternyata untuk Anda semua para ibu bawel di Indonesia tetaplah bawel. Karena ternyata anak kita mempunyai praktik sosial yang jauh lebih baik di masyarakat ketika dia punya ibu yang bawel. Iya, betul. Betul. Ada sosok yang disegani sekaligus ditakuti, itu penting ternyata ya. Betul. Oke, Mas Gilang. Sebagai ibu sih kayaknya strict banget ya. Sebagai istri gimana? Gimana? Ketawanya penuh makna Mas Iya, Gilang. penuh tekanan juga kayaknya. Apa jangan-jangan masih dikit juga udah sholat gitu ya? Bukan, kalau udah sholat gitu bagian saya. Kamu kasih tahu ke anak untuk sholat. Baru ngetok sekali. Udah. Padahal belum ngomong. Udah tahu, udah. Oke, sebagai sosok istri gimana tuh Mas Anas? Di mata Mas Gilang. Aduh, saya tuh dari tadi ngeliatin istri saya gitu. Ngeliatin, ayo bicara pintar ya. Gue punya bini pintar. Iya, emang pintar, keluarga pintar semua. Ya, saya 24 tahun. Saya terus terang tiap hari mencoba untuk menyamakan, mensinergikan untuk supaya ada kebersamaan ke depannya lagi. Tiap hari di ruangan tadi juga, di ruang make up juga ngobrol sedikit-sedikit. Kalau ngobrol jangan kebanyakan, Van. Kenapa? Berantem. Iya. Kalau jadi buat yang ada di sini, sedikit-sedikit. yang punya pasangan perempuan macam saya gitu, ngobrolnya dikit-dikit aja. Jadi gimana kalau tadi di belakang obrolannya apa sedikit itu Mas Bapaknya Gilang? mau ngomong apa nanti? Jadi kalau ngobrol, ibunya ngobrol dulu. Oke. Aja. Oke. Kan harus 20.000 kata perempuan Mas. Iya, 20.000 kata. Iya. Satu kata. Iya. Oke. Kayak gitu. Kalau nambah oke. Nah, kalau begini-begini bisa 4.000 kata. 2 kali lipat. Dua kali lipat. Jadi dengerin aja. Bapak tuh serius ngomong gitu? Jadi urusan lagi nih. Jadi urusan Tapi lagi. Ikutan lomba. Saling menerima nih. Intinya sih itu, dan juga tidak ada kata ada di titik aman dalam sumpah pernikahan. Semua terus belajar ya. Terus belajar. Nah, kalau tadi kan ngomongin tentang anak juga. Gimana kalau kita terhubung dengan yang satu ini? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Hai, Ibu. Gak ngomong. Ya namanya juga surprise Kejutan. Kak. Ih, belum tidur nih anak. Udah sholat belum tanya? Udah sholat belum kakak? Kakak di sana jam berapa sih Di Kak? mana sih? Di mana? Kakak tuh di mana ditanya? Di Vancouver. Vancouver itu. Vancouver. Tahu nggak di mana Kanada, penonton? jam 30 malam. Di situ jam 10 malam. Lagi apa di sana? Bro. Jam setengah 8 malam. Sudah apa? Apa yang dilakukan di sana? Kamu kuliah ya? Aku sudah kerja, baru lulus kuliah tuh tahun lalu. Sekarang kerja jadi athletic department, jadi game day coordinator. Wow. Wow aja emang tahu apa? Tahu, pokoknya hebat aja. Wow. Keren Bro. Bro ini kan Bubu ulang tahun. Udah ngucapin belum? Udah dong, dari kemarin aku udah nungguin sampai jam 12 teng langsung bangun Bu, bangun Ibu ulang tahun. Siapa yang bangunin? Aku Bapak ngorok di call kayak gini. Emang gitu Bapak Ibu? Lucu banget sih. Ini lucu banget tahu, ini klasik banget. Bro, kapan ada rencana balik ke Indonesia? Kapan terakhir balik ke Indonesia? Udah bebas, gak apa-apa. Ya. Ya, kapan? Mau balik katanya kan baru kerja. Mau balik? Ya. Teng dong. Kalau Ibu mau aku balik. Bu, kalau Ibu meminta balik, akan balik. Jadi ada kemungkinan dia sesudah selesai kontraknya dia mau nerusin S2 sayang. Jadi aku kasih pilihan sama dia. Apakah kamu pengen balik sebelum kuliah lagi ataukah memang uang tiket itu buat kamu?
kan anakku anak Sunda ya, emang doyan duit gitu. Tahu aja. Iya. Jadi ketika ada tawaran itu Penonton juga doyan Mbak Nana. Suka semua nih. Iya. Jadi pada saat ada tawaran itu kayaknya dia senang buat uang itu buat miliknya begitu. Tapi kau minta disuruh pulang akan pulang katanya. Kemarin dia baru pulang kan. Dia juga bikin kejutan kemarin waktu pulang tiba-tiba muncul di kamar kami gitu loh karena ibunya sakit kan waktu itu. Jadi dia datang langsung, wah aku langsung bangun. Udah dapat obat yang luar biasa. Bro terima kasih ya. Bro terima kasih. Tetap Sehat-sehat baik-baik di sana ya. sana. Oke deh bro, bye-bye. Kejutannya menyenangkan, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan aura positif dari keluarga ini kami rasakan semuanya. Teman-teman ojol juga bergabung. Terima kasih untuk hari ini. Saksikan terus FVP setiap hari Senin Jumat di Trans7. Bye-bye. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus tanpa ragu. Ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sentuh. Yakinkan kamu lagu yang terbaik untukmu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus tanpa ragu. Ku akan memberikan